Malam pertama di pos jaga rumah sakit jiwa. Rumah sakit tua ini terletak jauh dari keramaian, dikelilingi oleh hutan lebat yang membuatnya tampak lebih menyeramkan saat malam tiba. Pos jaga ini terpencil, terpisah jauh dari gedung utama, hanya ada satu pintu yang menghubungkannya dengan lorong gelap. Aku baru saja mulai bertugas, menggantikan penjaga sebelumnya. Begitu masuk, suasana terasa hening, terlalu hening. Hanya suara detakan jam yang terdengar jelas, hampir mengganggu ketenangan malam itu. Di hadapanku, monitor CCTV menampilkan lorong-lorong kosong rumah sakit yang suram. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari lorong, disertai dengan desiran angin. Aku menoleh cepat, berharap itu hanya rekanku yang datang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Layar CCTV menampilkan lorong yang sama, kosong. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya ilusi. Namun suara itu terdengar lagi. Langkah-langkah berat, menggema di sepanjang koridor yang gelap. Aku berdiri, ingin memeriksa. Begitu membuka pintu pos jaga, tiba-tiba lampu di lorong itu padam, meninggalkan gelap yang mencekam. Tanpa pilihan, aku kembali masuk dan menutup pintu dengan cepat, tubuhku mulai terasa dingin. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan terdengar. Pelan, namun begitu nyata. Seperti seseorang yang sedang kesakitan, terjebak di lorong. Aku menatap layar CCTV, mencari sumber suara, tapi tak ada apapun. Aku berusaha tenang, namun tangisan itu semakin dekat, semakin nyata. Sesaat kemudian, pintu pos jaga terbuka dengan pelan. Seorang suster tua muncul di ambang pintu. Wajahnya kosong, matanya kosong. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengangguk dan berjalan menuju lorong, menghilang dalam gelap. Aku terpaku. Tidak ada satupun suster yang tercatat bekerja malam itu. Suara tangisan itu terus berlanjut, namun kali ini, aku tahu satu hal yang pasti, malam pertama ini tidak akan pernah aku lupakan. Hari kedua di pos jaga, dan malam itu aku kembali bertugas seorang diri. Perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan menyelubungi setiap langkahku. Rumah sakit ini terasa semakin asing, semakin mengintimidasi. Hawa dingin di luar menggantung di dalam ruangan, seolah enggan pergi. Aku duduk di depan monitor CCTV, mencoba fokus pada layar. Semua lorong tampak kosong, tak ada tanda-tanda aktivitas. Hanya suara detakan jam yang terus mengalun, mengiringi kesunyian yang semakin menekan. Namun, malam ini berbeda. Kali ini, aku mendengar suara lain, bunyi aneh yang tak bisa kubayangkan sebelumnya. Itu seperti suara derap kaki yang berat, disertai dengan desisan yang menggema, terdengar dari salah satu ruangan. Aku menoleh ke layar CCTV, mencoba mencari sumber suara itu. Lorong itu kosong, tak ada apa-apa. Suara itu kembali terdengar, lebih keras. Seperti suara seseorang yang menyeret kaki mereka di lantai yang keras. Aku memutuskan untuk keluar dan memeriksa, berharap ini hanya kebisingan biasa. Tapi saat aku melangkah keluar dari pos, lorong itu tiba-tiba menjadi gelap. Lampu di sepanjang koridor padam, dan seluruh bangunan terasa lebih sepi dari sebelumnya. Aku merasakan ketegangan di dadaku, dan jantungku berdetak lebih cepat. Di dalam kegelapan itu, suara derap kaki itu semakin jelas terdengar, lebih dekat. Aku mempercepat langkahku, berusaha mencari tahu dari mana asalnya. Lorong itu panjang, dan langkahku terasa seolah bergema di setiap sudut. Begitu aku tiba di ujung lorong, suara itu berhenti. Semua menjadi hening. Aku berdiri di sana, tubuhku bergetar, menunggu sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, di ujung lorong,
Aku melihat bayangan samar seorang pria berdiri. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya sosok yang tampak tinggi, berpakaian seperti pasien lama. Aku terdiam, bingung apakah itu halusinasi atau kenyataan. Namun, sebelum aku sempat mendekat, sosok itu menghilang, lenyap seperti asap di udara. Aku kembali ke pos, mencoba menenangkan diri. Namun, suara derap kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Aku menatap layar CCTV dengan cemas, berharap melihat apapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di layar, lorong itu kembali kosong. Namun di sana, ada sesuatu yang berbeda. Di atas lantai, terlihat bekas jejak kaki basah. Jejak itu berjalan lurus ke arah pos jaga. Aku menatap jejak-jejak itu dengan takut. Tidak ada yang tahu bagaimana jejak-jejak itu bisa muncul, karena tak ada hujan, tak ada genangan air di lorong itu. Dan yang lebih mengerikan, jejak-jejak itu tampaknya menuju langsung ke pos jaga. Menuju ke tempatku berada sekarang. Aku mematikan layar CCTV, menggenggam erat pegangan kursi di depan pos. Ketakutanku semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Mengapa jejak kaki itu muncul tanpa penjelasan? Dan siapa yang akan datang berikutnya? Malam ketiga di pos jaga, dan malam ini aku merasa semakin terisolasi. Setiap suara di luar terasa lebih keras, setiap gesekan di dinding semakin mengganggu. Aku duduk di depan monitor CCTV, yang kali ini menampilkan lorong-lorong yang lebih gelap dari biasanya. Semua tampak kosong, tak ada gerakan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu layar CCTV, aku melihat bayangan yang bergerak, menyusuri lorong dengan cepat. Tapi ketika aku beralih ke layar lain, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku memutar kembali rekaman itu, mencoba mencari penjelasan. Lagi-lagi, bayangan itu muncul. Gerakannya sangat cepat, seolah meluncur di atas lantai. Aku memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut. Begitu aku keluar dari pos, lorong itu tampak kosong, tidak ada tanda-tanda apapun. Namun, aku tidak bisa menepis perasaan bahwa sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasi dari balik kegelapan. Keesokan harinya, aku menemukan sebuah buku log tua di rak kecil yang ada di pos jaga. Buku itu terlihat usang, dengan kertas yang sudah menguning dan halaman-halaman yang robek di beberapa tempat. Aku membuka buku itu, berharap menemukan petunjuk atau catatan dari penjaga sebelumnya. Di sana, aku menemukan tulisan tangan yang tidak biasa. Di beberapa halaman, ada catatan yang terkesan tergesa-gesa, seperti seseorang yang mencoba menulis dengan terburu-buru. Salah satu catatan tertulis, "Jangan keluar saat dia menangis." Kalimat itu menggangguku, membuat aku merasa semakin cemas. Siapa yang dimaksud dengan dia? Siapa yang menangis? Aku mencoba mencari penjelasan lebih lanjut, tapi tak ada catatan lainnya yang menjelaskan lebih jauh. Buku itu menambah rasa takutku, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik kata-kata yang tertulis. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintiknya membasahi atap rumah sakit yang sudah lapuk. Aku duduk di pos jaga, memandangi layar CCTV. Namun perhatianku lebih tertarik pada suara lain yang datang dari atas. Suara langkah kaki berat terdengar di atap pos, seperti seseorang yang berjalan di atasnya. Aku menahan napas, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, langkah-langkah itu semakin dekat, semakin jelas. Langkah itu seakan mengarah ke pos jaga. Aku berdiri dan melangkah keluar, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Di luar, hujan membasahi seluruh tempat. Tak ada jejak apapun di tanah.
Aku mengangkat pandanganku, dan untuk beberapa detik, aku bisa melihat bayangan samar seseorang yang bergerak di atap, sebelum lenyap begitu saja. Malam berikutnya, saat aku duduk di pos, layar monitor tiba-tiba mati. Semua lampu di lorong padam. Aku berusaha menyalakan kembali, namun gagal. Ketika aku menatap jam di dinding, jam menunjukkan pukul 3.13 pagi. Itu adalah waktu yang sama dengan malam sebelumnya ketika listrik mati dengan cara yang sama. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya kebetulan. Namun, tubuhku mulai terasa berat, dan udara di sekitar terasa semakin dingin. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara aneh, seperti benda yang terbakar, berasal dari salah satu ruang kosong. Bau amis menyengat mulai tercium, membuatku mual. Aku memeriksa setiap sudut ruang itu, namun tak ada apapun. Hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Suatu malam, saat memeriksa ruang obat, aku melihat bayangan bergerak cepat di sudut ruangan. Aku bergegas masuk, namun ruangan itu kosong. Aku memeriksa ulang layar CCTV, dan di sana aku melihat bayangan yang sama, hanya dalam hitungan detik. Itu seperti sosok yang berdiri di samping rak obat, namun begitu aku melihatnya secara langsung, tak ada siapa-siapa. Aku tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau sesuatu yang lebih mengerikan, tetapi perasaan takut itu semakin menguasai diriku. Malam berikutnya, seorang suster tua datang ke pos jaga. Wajahnya tampak lelah, matanya seperti kosong, tanpa ekspresi. Aku ingin bertanya tentang tugasnya, tapi ketika aku membuka buku daftar tugas, tidak ada namanya terdaftar. Aku bingung, karena dia tampak sangat nyata. Namun begitu aku menoleh sejenak, suster itu sudah menghilang, seolah ditelan kegelapan. Aku berlari keluar, mencari sosoknya, tetapi lorong itu kosong. Tidak ada jejak apapun. Kembali ke pos, aku merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tak bisa kuberikan penjelasan. Suatu malam, aku menemukan sebuah foto lama di meja dekat pos jaga. Foto itu menunjukkan sekelompok pasien yang duduk di sebuah ruangan, semuanya tampak sangat tua dan kusam. Namun, satu wajah menarik perhatianku, seorang wanita dengan rambut panjang yang terlihat seperti sedang tersenyum. Namanya tertulis di belakang foto, Sulastri. Nama itu sama dengan nama yang tertulis di buku log penjaga sebelumnya. Itu adalah nama yang sering muncul, seolah sudah menjadi bagian dari cerita yang tak terungkap. Aku kembali ke rumah setelah beberapa malam yang mencekam. Namun, begitu aku masuk ke rumah, suara tangisan itu terdengar lagi. Suara perempuan yang sama, pelan dan menyayat hati, mengikuti setiap langkahku. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya kelelahan. Namun, suara itu semakin dekat. Aku menutup jendela, menutup pintu, namun suara itu tetap terdengar, seolah datang dari dalam rumah. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ketika aku terbangun, mataku merasa kering dan lelah, seperti baru saja tertidur dalam waktu yang lama. Tapi aku merasa aneh, seolah-olah mataku tidak pernah tertutup sepanjang malam. Aku merasa sangat lelah, namun tidak bisa melepaskan rasa takut yang terus menggerogoti diriku. Pagi itu, saat aku bangun dari tidur yang buruk, tubuhku terasa kaku dan berat. Bau formalin yang kuat memenuhi ruangan pos jaga. Aku tak tahu dari mana datangnya bau itu, karena tak ada yang menyimpannya di sini. Aku memeriksa lorong dan ruang sekitar, namun tak ada yang aneh. Hanya bau itu yang semakin menguat. Suatu malam, aku memutuskan untuk memeriksa keadaan pos jaga setelah mendengar suara aneh. Begitu aku mendekat, aku melihat bayangan samar seseorang duduk di kursi pos jaga. Aku memeriksa dengan hati-hati,
tetapi pintu pos jaga terkunci dari dalam. Aku tak bisa masuk. Namun, bayangan itu tetap duduk, tanpa bergerak. Aku memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang pasien dan kejadian-kejadian aneh ini. Namun, semua arsip dari tahun 1983, tahun yang tercatat di log, hilang. Semua catatan pasien hilang atau dibakar. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian tersebut, dan itu semakin membuatku takut. Aku bertemu dengan satpam tertua yang bekerja di rumah sakit ini. Dia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di sini, termasuk penampakan pasien lama yang mati dengan cara yang mengerikan. Katanya, rumah sakit ini memiliki cara untuk melupakan orang-orangnya, tetapi orang-orang itu tidak akan pernah melupakan rumah sakit ini. Malam berikutnya, suara aneh yang datang dari lantai atas rumah sakit semakin keras. Itu seperti suara benda yang jatuh, kemudian terhenti, diikuti oleh suara tangisan yang makin dekat. Aku memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut, meski perasaan takut sudah menggerogoti hatiku. Dengan hati-hati, aku naik ke tangga menuju lantai atas, semakin jauh dari pos jaga, semakin menjauh dari kenyamanan. Lantai atas ini lebih gelap dan lebih sunyi dibandingkan lantai lainnya. Aku menyalakan senter dan melangkah pelan, mencari asal suara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Hanya gelap yang menyelimuti. Ketika aku sampai di ruang perawatan lama, aku melihat pintu terbuka lebar. Bau obat-obatan yang sudah lama terpendam tercium sangat kuat. Aku melangkah masuk, dan di dalam, aku melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Rambutnya panjang dan acak-acakan, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang kusut. Aku terdiam, tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu kemudian berbalik, dan matanya yang kosong menatapku. Aku segera berlari keluar, tanpa menoleh lagi. Kembali ke pos jaga, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk tidur. Namun, saat aku melihat buku catatan penjaga, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada nama baru tercatat, Sulastri. Nama yang sama seperti yang aku lihat di foto lama. Namun, aku yakin bahwa nama itu tidak pernah ada sebelumnya. Aku mencari informasi tentang pasien dengan nama tersebut, tetapi tak ada jejak apapun. Sepertinya, nama itu tidak pernah tercatat di sistem rumah sakit ini. Namun, foto pasien yang sama terus menghantui pikiranku. Siapakah dia sebenarnya? Suatu malam, saat aku sedang memeriksa sistem alarm, tiba-tiba layar monitor menampilkan gambar yang sangat aneh. Sebuah ruangan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya muncul di layar. Ruangan itu tampak kumuh, dengan dinding-dinding yang terkelupas. Tidak ada satupun orang di dalamnya, namun aku merasakan sesuatu yang mengerikan. Aku memutuskan untuk pergi ke tempat itu, meski ketakutanku semakin dalam. Begitu aku sampai di lokasi yang ditampilkan di CCTV, aku menemukan lorong yang sepi, tidak ada ruangan seperti yang terlihat di layar. Namun, aku merasa seolah-olah aku sedang diamati. Saat aku kembali ke pos, aku melihat ruangan itu lagi di layar, muncul dengan sendirinya, meskipun aku tahu itu tidak seharusnya ada. Aku menemukan sebuah arsip tersembunyi di ruang bawah tanah rumah sakit, yang seharusnya tidak ada. Arsip itu berisi daftar pasien-pasien yang terdaftar selama bertahun-tahun, namun banyak nama yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Salah satunya adalah nama Sulastri, pasien yang meninggal lebih dari 20 tahun lalu dalam keadaan yang sangat tragis. Menurut catatan itu, Sulastri adalah pasien yang mengalami gangguan jiwa berat setelah keluarganya meninggal dalam kebakaran yang misterius. Namun, ada sesuatu yang lebih gelap dalam arsip itu. Pasien-pasien lain yang terdaftar memiliki catatan serupa.
Semua meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan, seolah ada kekuatan jahat yang mengendalikan mereka. Aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan semua kejadian ini, dan semakin aku menggali, semakin aku merasa terperangkap. Malam terakhir aku bertugas di pos jaga, aku akhirnya bertemu dengan sosok yang selalu mengawasi dari balik kegelapan. Sulastri. Dia muncul di depan pos, wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong menatapku tanpa henti. Aku tidak bisa berlari, tidak bisa bergerak. Di tangan Sulastri, aku melihat buku lo penjaga yang sama. Tiba-tiba, aku menyadari semuanya. Aku bukan penjaga pertama yang terjebak di sini. Semua penjaga sebelumnya telah menjadi bagian dari rumah sakit ini, terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Sulastri mendekat, lalu mengulurkan tangan ke arahku. Saat tangannya menyentuh lenganku, aku merasakan sebuah kekuatan jahat yang mengalir melalui tubuhku. Aku terjatuh ke lantai, dan dalam sekejap, aku melihat seluruh sejarah rumah sakit ini mengalir di depanku, saksi dari penderitaan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Aku akhirnya mengerti, rumah sakit ini bukan hanya tempat penyembuhan, melainkan penjara bagi mereka yang tidak bisa melepaskan diri. Dan aku, seperti mereka, kini terjebak di dalamnya. Ketika aku terbangun, aku menemukan diriku kembali di pos jaga, tepat seperti malam pertama. Semua yang terjadi sepertinya mengulang kembali, tak pernah berakhir. Dan di meja pos, aku menemukan sebuah catatan baru yang tertulis, "Jangan pernah beranjak, atau kau akan menjadi bagian dari mereka."